yang tidak boleh melanggar due process of law. Dan kemudian terhadap barang-barang bukti itu juga harus diperoleh dengan cara-cara yang tidak melawan hukum. Maka tadi secara ekstrem dikatakan ketika seorang terdakwa diperiksa, hak-haknya tidak dibacakan sekalipun, itu memiliki suatu implikasi yang serius terhadap proses untuk mendapatkan keadilan yang hakiki. Nah, karena itulah ini menjadi suatu bagian dari pendidikan politik hukum yang sangat baik agar supremasi hukum bisa dibangun. Dan dari situ sangat jelas bagaimana proses daur ulang terhadap persoalan yang sudah inkrah tadi ditegaskan oleh saksi ahli bahwa hal-hal tersebut sepanjang berkaitan dengan seluruh bukti-bukti fakta-fakta persidangan itu adalah suatu hal yang dianggap benar di dalam sistem hukum kita. Dan juga kejelasan tentang pasal 21 obstruction of justice yang ternyata kita juga sudah menyatukan diri di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang sudah kita ratifikasi terhadap ketentuan dari UNCIC. Dan selanjutnya kepada penasihat hukum kami yang jauh lebih kompeten kami persilahkan. Yang jelas ini memberikan suatu terang untuk mendapatkan keadilan yang baik. Terima kasih, silakan. Ya, teman-teman semua, ada satu hal penting yang perlu kita ketahui. Ahli yang dihadirkan hari ini itu telah menjadi hakim selama 35 tahun. Jadi beliau sudah menjadi hakim di peradilan umum, menangani kasus-kasus pidana banyak sekali, kasus perdata selama 35 tahun. Dan 7 tahun menjadi hakim konstitusi. Jadi keahliannya tentu saja kalau dilihat dari pendidikan, pengalaman selama pekerjaan dan juga ranah hukum yang menjadi keahliannya, kita tentu tidak meragukan keahlian beliau, Bapak Anwar Siahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa prinsip dasar yang ditegaskan dari dalam keahlian beliau, terutama yang terkait dengan norma di konstitusi, di Undang-Undang Dasar 1945 dan juga hak asasi manusia. Kenapa ini penting? Karena seluruh aturan yang ada di tingkat apapun harus mengacu pada konstitusi, tidak boleh melanggar konstitusi. Makanya ada prinsip-prinsip dasar, misalnya tadi tentang kepastian hukum. Jadi kepastian hukum itu wajib, dan juga azas legalitas. Poin utama yang ingin kami minta penjelasan pada ahli adalah terkait dengan adanya kewajiban bagi seluruh pihak untuk tidak menambah atau mengurangi rumusan delik yang ada di undang-undang. Karena yang boleh untuk menambah, mengurangi atau mengkoreksi rumusan delik di undang-undang hanya Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang. Jadi penasihat hukum, penuntut umum, hakim atau siapapun itu tidak boleh menambah atau mengurangi rumusan undang-undang. Karena itulah tadi kami konfirmasi dan tegas sekali pasal 21 yang mengatur tentang obstruction of justice tidak boleh dan tidak bisa diperluas diterapkan pada tahap penyelidikan. Kenapa? Karena rumusan pasalnya memang demikian. Rumusan pasalnya adalah pada tahap penyidikan, penuntutan dan proses persidangan. Tidak boleh kemudian dengan alasan apapun sepanjang pasal itu berubah, itu ditarik-tarik ke proses di tahap penyelidikan. Apalagi ahli tadi menegaskan Mahkamah Konstitusi itu sudah semakin menegaskan perbedaan antara tahap penyelidikan dengan penyidikan. Itu dua tahap yang berbeda. Di tahap penyelidikan itu belum ada tindak pidananya. Berbeda dengan di tahap penyidikan. Makanya di tahap penyelidikan itu belum bisa dilakukan beberapa upaya paksa. Ada banyak faktor lah yang bisa kita jelaskan terkait dengan itu. Poin utamanya secara konstitusional tadi ahli menjelaskan bahwa tidak boleh atau dilarang
menambah atau mengurangi putusan delik itu dengan alasan apapun, kecuali yang menambah adalah misalnya pembentuk undang-undang atau Mahkamah Konstitusi. Sehingga pasal 21 yang mengatur tentang obstruction of justice hanya bisa diterapkan saatnya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tidak bisa diterapkan di saat penyelidikan. Itu poin kedua. Poin ketiga yang masih terkait dengan obstruction of justice, karena rumusan pasal 21 ini yang abstrak, tidak spesifik menyebut bentuk perbuatannya, maka dia harus menafsirkan apa itu perbuatan mencegah, apa perbuatan merintangi, apa perbuatan menggagalkan. Ahli tadi memberikan penerangan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut seharusnya mengacu pada UN Convention Against Corruption. Jadi ada sebuah konvensi PBB melawan korupsi. Indonesia sudah ratifikasi, diatur di pasal 25. Itulah yang harusnya diacu oleh pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini. Apa bentuk perbuatannya? Bentuk perbuatannya itu haruslah physical action yang tentu saja yang aktif ya terhadap berbagai pihak, khususnya terhadap penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya. Jadi spesifik physical action